Ketemu lagi dengan saya. Kalau kemarin kita membahas renungan bagaimana menyelesaikan masalah dengan mendengar. Untuk kali ini part kedua, menyelesaikan masalah dengan berbicara. Menyelesaikan masalah dengan berbicara berarti menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mengatasi permasalahan. Komunikasi itu adalah membuka ruang untuk kita saling berbicara satu dengan yang lain. Ketika itu kita ambil langkah kita, maka kita telah membuka jalur yang benar agar masalah itu dapat terselesaikan. Bukan malah sebaliknya, menjadikan bicara untuk membuat semakin ribet permasalahan yang kita hadapi. Ketika Anda sudah menempuh itu, maka kita bisa melakukan tahap negosiasi. Kita mencari orang-orang yang mungkin terlibat dalam permasalahan yang sedang kamu hadapi. Silakan berdialog untuk mencari klarifikasi dan mungkin juga kesepakatan tentang cara bagaimana menyelesaikan masalah. Kedua, dengan cara mediasi. Penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang sebagai mediator akan membantu kita sedikit mengurai permasalahan dan membuat masalah itu tidak semakin melebar. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur, itu poin yang ketiga. Ya kadang ketika punya masalah, kita bicara aja, sampaikan aja perasaan dan pemikiranmu dengan jujur dan terbuka. Apalagi ini bagi orang-orang yang terkena masalah percintaan atau rumah tangga. Sambil kita mendengar juga dengan empati apa yang dikatakan orang lain. Yang keempat, menggunakan komunikasi yang efektif. Bahwa ketika engkau berbicara menyelesaikan masalahmu, pilihlah kata-kata yang tepat. Mendengarkan secara aktif. Dan cobalah memahami sudut pandang orang lain tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Yang kelima, pahami perspektif lain. Sudut pandang lain tentang masalahmu. Kadang kita juga perlu menempatkan diri pada orang yang bermasalah kepada kita. Kenapa dia sampai seperti ini? Coba tempatkan diri. Dan kemudian berbicaralah. Mungkin dia akan memahami, kok memahami ya kenapa aku berada di posisi ini. Yang ketujuh, berbicaralah tanpa asumsi. Ketika masalah muncul, jangan ambil sebuah kesimpulan yang terburu-buru. Tetap mencari informasi dan penjelasan yang lengkap. Agar apa? Agar dalam berbicara nanti, kamu tidak bicara asal-asalan atau semakin memperumit masalahmu. Yang ketujuh, menghindari bahasa yang menyinggung. Ya, mungkin kita lagi emosi, lagi kesal, lagi marah karena masalah itu muncul. Tapi ingatlah, berbicara dengan sopan dan tidak menggunakan bahasa yang dapat membuat orang lain tersinggung. Yang ke-8, dengan berbicara kita bisa mencari solusi bersama. Ayo, panggil yang punya masalah dengan dirimu. Berbicaralah untuk mencari solusi, bukan penyebab. Karena kalau kita mencari, karena dia, karena ini, itu akan semakin memperumit. Tapi datanglah untuk berbicara mencari solusi. Dan yang terakhir, ketika engkau sudah berbicara kepada orang lain, lakukan aksi dan tindakan nyata.
manusia dipegang itu perkataannya, pembicaraan. Ketika engkau sudah mencari solusi, ketika engkau sudah dimediasi orang lain, dan mungkin ada peluang untuk berdamai atau menyelesaikan masalah, penuhi apa yang kau bicarakan. Lakukan tindakan nyata itu. Sahabatku, Tuhan memberikan indera kepada manusia bukan untuk membuat dia semakin banyak masalah. Kemarin kita membahas telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Ketemu lagi dengan saya dalam part 3, menyelesaikan masalah dengan tunggu. Ini dulu dengarin. Bye.